Oknum tersebut diduga melakukan perbuatan asusila pada murid sekolah tersebut. Percakapan antara terduga pelaku tindak asusila dengan para korban. Sejumlah siswi SMP di Semarang tega menganiaya adik kelasnya hanya karena salah paham. Sempat viral di media sosial, para pelaku yang terlibat ditindak oleh aparat kepolisian Polres. Sejumlah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara mendatangi SMA Negeri 52 Jakarta menyusul kasus intoleransi dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa penuh semangat terus berkarya demi kemajuan pendidikan anak negeri. Perkenalkan saya, Sriasati Pirham dari SMP Negeri 1 Palopo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi praktik baik mengenai penanganan anti kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi di lingkungan sekolah melalui sebuah budaya positif, yakni segitiga restitusi. Kekerasan seksual di lingkungan sekolah adalah tindakan yang melibatkan kegiatan seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui antara individu di lingkungan sekolah. Tindakan kekerasan seksual dapat mencakup pelecehan, penyerangan, pemaksaan, di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan karena tekanan, paksaan, atau ketidakberdayaan. Kekerasan seksual di sekolah dapat mencakup pelecehan verbal seperti ejekan, komentar, dan ucapan-ucapan yang merendahkan secara seksual yang terkadang terlontar dari percakapan atau perbincangan antar siswa. Selain itu juga dapat berupa pelecehan non-kontak seperti menonton atau memperlihatkan gambar-gambar yang tidak pantas secara seksual. Kekerasan seksual di sekolah adalah serius dan memiliki dampak jangka panjang yang serius pada korban, antara lain trauma psikologis, kecemasan, depresi, gangguan tidur, gangguan makan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan antara siswa dengan siswa, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga berakibat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Tindakan perundungan sekarang semakin sering terjadi di lingkungan sekolah dan memerlukan penanganan yang segera dan serius untuk mengatasinya. Perundungan selain membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman, juga dapat membuat siswa yang bersangkutan melakukan tindakan berbahaya akibat rasa malu dan depresi. Tindakan intoleransi di sekolah merujuk ketidakmampuan atau ketidaksetujuan untuk menerima dan menghargai perbedaan individu, seperti perbedaan agama, etnis, budaya, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Hal ini dapat meliputi tindakan diskriminasi, prasangka, atau tindakan merendahkan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang dianggap berbeda. Di lingkungan sekolah, tindakan intoleransi ini terkadang terjadi di kalangan siswa. Intoleransi di sekolah menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak inklusif, dan dapat merugikan bagi siswa yang menjadi sasaran intoleransi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan sosial mereka, serta dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang mereka terima. Demikian penjelasan mengenai tindakan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan.
Saat ini di SMP 1 Palopo tengah menanamkan dan mengembangkan budaya positif di kalangan siswa, sehingga jika terjadi pelanggaran ataupun perbuatan yang menyalahi nilai-nilai kebajikan itu, maka kami akan melakukan salah satu tindakan yang sesuai dengan budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Dalam restitusi terdapat 3 langkah yang digunakan. Langkah pertama yakni menstabilkan identitas. Di dalamnya menanyakan kepada murid apa dan bagaimana kejadian atau peristiwa tersebut, benar atau salah tindakan yang dilakukan. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan, di mana kita dapat menanyakan alasan mengapa murid melakukan tindakan tersebut. Meminta murid menceritakan kembali kejadian tersebut. Lalu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalamnya kita dapat mengaitkan kejadian atau peristiwa dengan keyakinan murid, dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh warga kelas atau warga sekolah. Lalu dapat menanyakan kesediaan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan terakhir, menanyakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu nak. Ya, Nabila. Nabila tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Bu. Saat ini di SMP Negeri 1 Palopo sedang berupaya untuk menanamkan dan mengembangkan budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif. Sehingga jika terdapat perbuatan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai kebajikan, maka akan dilakukan tindakan untuk mengatasinya. Salah satunya melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu budaya positif yang dapat diterapkan untuk menangani permasalahan tindakan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri dan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat dan nampak ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk memulihkan diri dari kesalahan yang telah dilakukan, dengan penekanan pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Juga membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahannya. Restitusi adalah sebuah penawaran, bukan paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fikriah Imran. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Kota Palopo. Saya merasakan bahwa cara Ibu Sri dalam menangani kasus tersebut sangat baik dan berpihak kepada murid. Saya tidak merasa tertekan saat berhadapan dengan Ibu Sri. Dengan adanya penanganan yang baik dari Ibu Sri, saya dapat menyadari kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Penanganan masalah seperti ini yang kami harapkan. Ya, Hasanah tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu. Kira-kira apa? Dalam menerapkan restitusi, terdapat 3 langkah yang digunakan. Langkah pertama, menstabilkan identitas dengan menanyakan kepada murid mengapa murid melakukan tindakan kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi. Dapat juga meminta murid menceritakan kembali
kejadian tindakan kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi yang telah dilakukannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan dengan menanyakan alasan mengapa murid melakukan tindakan kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi kepada temannya. Dapat juga meminta murid untuk menceritakan kembali kejadian tindakan kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi kepada temannya. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan, yakni mengaitkan kejadian atau peristiwa tindakan kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi dengan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh warga kelas atau oleh warga sekolah. Lalu, menanyakan kesediaan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian, lanjut menanyakan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam rangka memperbaiki kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsanul Khuluq Taufik dari SMP 1 Palopo. Saya merasakan bahwa cara Bu Sri dalam menangani kasus tersebut sudah sangat baik dan berpihak pada murid. Saya tidak merasa tertekan pada saat berhadapan dengan Bu Sri. Dengan adanya penanganan yang baik seperti itu, saya dapat menyadari kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Penanganan masalah seperti ini yang kami harapkan. Budaya positif adalah usaha untuk melawan tindakan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di sekolah, memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait. Beberapa solusi yang telah dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, mengimplementasikan kurikulum yang mencakup pendidikan seksual yang tepat usia dengan fokus pada kesetaraan gender, penghormatan, persetujuan, dan tanggung jawab pribadi. Kedua, meningkatkan kesadaran tentang tindakan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi di sekolah. Ketiga, membuat saluran komunikasi terbuka dan aman di sekolah, di mana siswa dapat melaporkan insiden tindakan kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi dengan percaya diri dan tanpa takut mendapatkan hukuman tambahan. Yang keempat, menyediakan dukungan psikologis dan konseling bagi korban tindakan kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi. Demikian pemaparan saya mengenai berbagi praktik baik penanganan anti kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Palopo melalui segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua agar menjadi lebih baik demi generasi emas Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, mari terus bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Sing-singkan lengan baju, berikan yang terbaik, wujudkan generasi bangsa yang berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.